Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernafili, BP 1810933005. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai tugas yang telah saya buat. Yang pertama tuh project SolidWorks, jadi mana saya membuat botol minuman. Sedangkan yang kedua tuh saya bikin game Pong. Nah, itu nanti bakal saya jelaskan juga. Jadi yang pertama saya bakal menjelaskan mengenai produk SolidWorks yang telah saya bikin. Yang pertama tuh jadi ini adalah botol di mana di situ ada dua part yang nantinya bakal assembly. Yang pertama tuh botol, yang kedua tutup botolnya. Nah, untuk botol sendiri, ini bagian utama botolnya. Yang pertama kita lakukan tuh adalah dengan membuat semacam garis. Seperti yang kita bisa lihat di sketchnya. Kalau misalnya kita lihat front view-nya, di sini nih bakal ada garis, terus garis putus-putus juga. Nah, itu nanti bakal disambungkan dengan menggunakan spline. Nah, kita spline, baru setelah itu kita bakal lakuin extrude revolve boss, di mana garis patokannya itu adalah garis yang ini. Nanti bakal langsung ke bentuk silindris. Jadi intinya bentuk dasar botolnya itu bakal kelihatan. Kemudian seperti yang bisa kita lihat, di sini nih ada uliran-uliran juga. Gimana cara bikin ulirannya? Yang pertama tuh kita bakal sama juga kayak yang tadi kita bikin garis-garis juga, tapi yang ini nih langsung menggunakan spline. Lalu setelah dibikin uliran yang kita mau, kita gunakan fungsi wrap. Mana ya? Wrap A ya, yang ini. Dimana nanti wrap ini berfungsi sebagai membuat cetakan dalam objek yang ditimpanya toh. Dalam hal ini botol bakal muncul cetakan-cetakannya. Nah, ketika di wrap tuh kira-kira cuma satu wrapan aja, belum 4 sampai kayak yang sekarang nih. Gimana cara menduplikasinya? Kita gunakan circular pattern. Di dalam circular pattern ini ada jumlah yang mau kita iniin, terus habis itu berapa derajat. Patokannya tuh kita bisa lihat dengan menggunakan ini, temporary X. Nah, kita bisa klik. Nah, baru habis itu bakal muncul cetakan-cetakan yang lain, bergantung dengan jumlah yang kita inginkan. Kemudian kan di atasnya ini ada lubang nih, gimana cara bikinnya? Cara membuatnya itu gampang. Kita klik bagian atasnya, kemudian kita klik shell. Di shell nanti kita bisa tentukan ukuran lubangnya ini mau berapa parameternya. Kalau dalam hal ini kira-kira 1 mm. Baru setelah dicentang bakal bentuk lubang di sini. Kemudian di sini nih ada semacam uliran. Gimana cara bikinnya? Kita pilih hole wizard, klik panah di bawahnya, kemudian pilih thread. Nah, ini otomatis langsung muncul kayak gini. Kira-kira untuk yang part botolnya seperti ini. Kemudian kita lanjut ke tutup botol. Hal pertama yang kita lakukan ketika kita mau membuat tutup botol tuh, yang pertama kita bikin garis yang kayak tadi. Nih, seperti yang kita bisa lihat di sini ada garis kan. Oke. Kemudian kita bikin persegi di sini. Setelah itu kita bikin fillet di satu sisi nih. Setelah itu baru kita lakukan revolve boss, dimana nanti patokannya itu garis tengah ini. Akhirnya kebentuk. Kemudian di bagian bawahnya ini kan ada lubang. Gimana cara bikinnya? Sama kayak yang tadi. Kita gunakan shell. Nah, di dalamnya ada uliran lagi. Nah, uliran ini cara bikinnya tuh sama kayak yang tadi, bikin hole wizard, terus thread. Cuman yang membedakan tuh nanti ada kita pilih extrude thread, karena kalau misalnya di bagian dalam tuh nggak bisa pakai cut thread, biasanya cuman extrude thread. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian kita lanjut ke bagian assembly-nya. Ini bagian assembly yang udah digabungkan. Nah, yang pertama kita insert komponennya. Di sini langsung muncul produk-produk yang barusan kita bikin. Kita tinggal kayak gini. Nanti kita masukin. Nah, ini baru muncul botol terus kayak gini. Terus gimana cara biar
gimana cara biar tutup botolnya ini kesambung sama botol. Itu nanti bagian bawah, bagian ulir dalamnya, uliran dalam dari tutup botol ini kan ada nih. Kita mate dengan uliran yang ada di botol, itu nanti langsung ke sambung. Ya, kira-kira seperti itu sih penjelasan mengenai SolidWorks yang yang telah saya bikin. Kemudian kita lanjut ke program mana? Nah ini menggunakan Visual Studio Code, di mana pemrogramannya itu menggunakan Python dan saya juga menggunakan modul Pygame sebagai bantuan. Nah, untuk Python dan Pygame ini nanti di-download terlebih dahulu, baru habis itu diinstal. Kemudian nanti diimport sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau di sini saya menggunakan Pygame, sys, dan random. Untuk random ini kenapa nanti bakal dijelaskan lebih lanjut. Nah, kemudian udah ada 1, 2, 3, 4 fungsi di sini, dari animasi bola sampai untuk spawn bolanya. Nah, langkah pertama yang kita lakukan ketika kita ingin membuat program ini, pertama adalah inisialisasi. Pygame.init buka kurung tutup kurung. Kemudian ada clock sama dengan pygame.time.clock, di mana fungsinya itu adalah untuk memastikan kalau program ini nggak berjalan terlalu cepat. Nanti fungsi clock ini bakal digunakan di paling bawah nih, clock titik-titik, di mana frame rate-nya itu 60, dan ini nih untuk memastiin programnya itu bisa kelihatan, karena kalau terlalu cepat nanti malah nggak jalan, malah nggak bisa kita pakai programnya. Seperti itu. Kemudian setelah itu kita tentukan ukuran layarnya dengan cara kita deklarasikan dulu screen_width sama dengan 600, height-nya juga 600. 600 di sini artinya resolusinya itu 600 kali 600. Untuk ukurannya dibebaskan, saya pilih 600 kali 600 nih karena menyesuaikan dengan ukuran monitor laptop saya. Kemudian fungsi yang dua tadi ini dipanggil di screen sama dengan pygame.display.set_mode. Nah, fungsinya itu ya untuk mengaktifkan perintah yang tadi ini. Kalau misalnya nggak ada perintah ini, maka 600 kali 600 ini nggak bakal jalan. Kemudian ada fungsi pygame.display.setCaption pong. Nah, ini nih berfungsi untuk memberikan nama di kepala programnya nanti. Seperti contoh kan nih, kalau misalnya di sini ada tulisan nama nih, game pimpong.py Visual Studio Code, seperti itu. Nah, kemudian kita deklarasikan dulu unsur-unsur yang ada di sini nih. Kita ada bola, pemain, dan lawan. Untuk bola perintahnya itu rect, karena di tengah-tengah, maka kita setting sedemikian rupa biar screen width dan screen height-nya itu berada di tengah-tengah tepat. Untuk player kita setting sebelah kanan sehingga screen width dikurang 20, kemudian screen height dibagi 2 dikurang 70. Sedangkan untuk lawannya, opposition, itu di sebelah kiri, jadi 10 screen height bagi 2 kurang 70, seperti itu. Oke, terus untuk background colornya tuh backgroundnya menggunakan gray 12. Sedangkan light gray ini adalah warna yang nanti akan digunakan untuk unsur-unsur yang ada di dalam objeknya. Ini artinya apa? 0, 200, dan 0 ini kan di dalam Python ini dikenal RGB, red, green, blue. Jadi yang pertama nih menunjukkan red, ini green, dan ini blue. Dan kebetulan yang saya pilih itu green 200, jadi warna hijau lebih dominan. Jadi sebenarnya light green ini warnanya hijau. Oke, kemudian kita lanjut ke ini, ball speed X. Nah, ini menunjukkan kecepatan dari bola ketika berjalan nanti. Kita bikin 6, kemudian random choice ini menunjukkan angka random nanti ketika spawnnya. Kemudian player speed sama dengan 0. Kenapa kok 0? Karena kan kita bahas barunya itu nggak ada jalan sama sekali. Sedangkan opposition speednya 7, itu untuk menyesuaikan dengan artificial intelligence-nya. Jadi kalau misalnya boleh ke atas, dia bakal ngikut ke atas dengan kecepatan 7. Nah, di sini ada while, ada konsep ulangan, di mana
di while itu ada for, di dalam for itu ada if. Nah, if di sini itu menunjukkan apa yang terjadi kalau misalnya kita keluar dari game ya. Nanti ketika kita keluar bakal ada tercatat tuh kata good game maupun mainnya hebat. Terus ada print kata gitu. Sebentar, oke. Nanti ada print kata good game dan mainnya hebat. Terus habis itu baru keluar. Kalau misalnya if yang satu lagi, itu menunjukkan apa yang terjadi kalau misalnya kita pilih key down dan key up. Kalau misalnya kita key down, nanti bakal naik kecepatannya 7 dan mainnya bakal turun ke bawah tuh. Kalau misalnya pilih key up, bakal berkurang 7 dan kemudian berhenti pemainnya. Nah, sama halnya dengan key up. Kalau key up ini sebaliknya, kalau misalnya kita pilih ke atas bakal naik, kalau misalnya kita pilih ke bawah bakal turun. Ya itu sih. Kemudian di sini ada yang pertama ini dulu lah. Screen fill dan pygame .rect. Apa artinya? Ini adalah fungsi untuk membuat karakternya. Jadi kan yang dua pertama nih pemain dan lawan. Pemain dan lawan itu bentuknya kotak, maka kita bikin rectangle. Sedangkan untuk bola itu bulat, makanya kita bikin ellipse. Nah, di sini ada screen, light gray, dan player screen itu menunjukkan screen programnya. Terus light gray itu menunjukkan warna yang digunakan. Sedangkan player, op, dan ball itu adalah deklarasinya tadi tuh. Kemudian ini ada screen fill. Fungsi screen fill itu adalah untuk memastikan ketika nanti berjalan nanti nggak bakal ninggalin jejak. Jadi bakal lebih smooth gitu kelihatannya. Sekarang kita lanjut ke fungsi-fungsi yang tadi ada di awal. Yang pertama tuh ball animation. Ini untuk mastiin kalau misalnya animasinya tuh nggak kelewat dari bordernya. Jadi pas udah bolanya udah lewat border, bakal mantul ke dalam lagi. Makanya dibikin kayak gini perintahnya. Kemudian lanjut ke player underscore animation. Nah ini juga sama, cuman konsepnya tuh untuk mastiin biar pemainnya tuh mentok pas udah nyampe ujung gitu. Jadi nggak ngelewatin bordernya. Jadi kita gunakan perintah yang ini. Untuk lawan juga sama kayak kita, biar nggak mentok. Terus untuk spawn bola nih, kalau misalnya kita udah nyetak gol atau kebobolan, bolanya bakal langsung balik ke tengah. Dengan secara acak, jadi nanti setelah ke tengah tuh dia bakal ngarah ke pemain lawan atau kita tuh secara acak. Makanya dibikin perintah random. Nah, random ini cuma bisa berjalan kalau misalnya di import kita masukkan random. Oke. Ya, kira-kira seperti itu sih. Sebenarnya game ini juga bisa dikembangkan lebih jauh lagi. Kita bisa nambahin skor maupun apa ya, semacam time limit gitu. Jadi waktunya lebih terbatas gitu. Tapi saya rasa ini udah mencukupi. Oke. Untuk persyaratan juga udah memenuhi. Di sini udah ada array. Terus kemudian ada OOP. Ada 1, 2, 3, 4. Terus di sini udah ada konsep keputusan di if-nya nih dan ada konsep perulangan di while dan for-nya. Jadi mungkin sekian dari penjelasan saya. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.